Uang itu jatuh tepat di depan kakinya. Bunyi logam kecil memantul di lantai marmer lobi, jernih, dingin, memecah ritme pagi yang sibuk. Seorang perempuan berhenti melangkah. Hak sepatunya terhenti sepersekian detik lebih lama dari yang seharusnya, seolah ada sesuatu yang menahan nafasnya. "Bu, uangnya jatuh." Suara itu datang dari arah kanan. Tenang, tapi ada getar yang tak disembunyikan. Petugas keamanan baru berdiri tegak. Seragamnya masih kaku, belum menyatu dengan tubuh. Tangannya menyodorkan uang itu dengan 2 jari. Hati-hati, seperti memegang sesuatu yang terlalu berharga. Perempuan itu menoleh. Tatapannya tajam, terlatih memimpin. Namun saat senyumnya muncul, ada kehangatan yang tak dibuat-buat. "Terima kasih," katanya singkat. Sekretaris di sampingnya mendekat, berbisik cepat tentang jadwal. Lalu dengan nada formal, ia menambahkan, "Oh iya Bu, ini petugas keamanan baru kita. Namanya Yang Wei." Waktu berhenti. Perempuan itu tak berkedip. Sepersekian detik yang panjang. Matanya turun, bukan ke wajah, melainkan ke liontin bulan sabit yang menggantung di dada pria itu. Kilau kecilnya seperti mengiris ingatan. "Lanjutkan pekerjaanmu," katanya terlalu cepat. Lalu pada Yang Wei, "Setelah jam kerja, temui saya di ruangan." Yang Wei mengangguk. Dadanya terasa sesak tanpa alasan yang jelas. Yang Wei bukan siapa-siapa, ia tahu itu. Datang dari Sichuan dengan tas usang dan mimpi sederhana. Bekerja, bertahan, pulang dengan kepala tegak. Masa kecilnya diisi dengan kekurangan dan satu kenangan yang tak pernah benar-benar sembuh. Seorang gadis kecil yang pernah berjanji menunggu, lalu menghilang bersama musim. Liontin itu satu-satunya yang ia simpan, sebuah pengikat pada sesuatu yang tak bisa ia beri nama. Ruang kerja perempuan itu sunyi, kaca besar menghadap kota. Ia berdiri membelakangi Yang Wei. "Dari mana asalmu?" "Sichuan." Bahunya mengendur, seolah beban kecil dilepas. "Kamu punya pacar?" Pertanyaan itu membuat Yang Wei mengkernyit. "Tidak. Maaf Bu, apa ini ada hubungannya dengan pekerjaan saya?" Ia berbalik, tatapannya dingin di permukaan, rapuh di dalam. "Kamu karyawanku, aku bertanggung jawab mengetahui keadaanmu." Yang Wei menelan ludah. "Saya mengerti. Apakah kamu menyukai seorang gadis?" Tangannya refleks naik menyentuh liontin. "Ada, tapi kami berpisah sejak kecil." Senyum tipis muncul, lega, hampir tak terlihat. "Baik, mulai sekarang kamu bukan lagi petugas keamanan. Kamu akan jadi asistenku." "Apa?" "Gajinya lebih tinggi." Kata itu menembus keraguan. Yang Wei terbiasa menolak harapan, tapi hidup memaksanya menerima. Ia setuju. Namun belum selesai. "Ada satu syarat," katanya pelan. "Kamu harus berpura-pura menjadi pacarku selama 2 bulan." Udara menegang. "Jangan salah paham," lanjutnya cepat. "Ini untuk menghindari perjodohan keluarga." Yang Wei ingin menolak, ingin berkata ini tak masuk akal. Tapi tatapannya terlalu mendesak, seolah waktu sedang mengejar, membuatnya kalah. Ia diminta berganti pakaian. Saat kembali, perempuan itu tersenyum. Jujur, lega. Dari laci, ia mengeluarkan liontin bulan sabit yang serupa. Ia menggenggamnya lama, lalu menyimpannya kembali. Yang Wei tak melihat. Hari-hari berikutnya berubah warna. Ia belajar ritme baru, rapat, angka, keputusan. Ia diajari dengan sabar, terlalu sabar untuk sekadar pura-pura. Mereka makan malam, berjalan sore, tawa muncul tanpa direncanakan. Yang Wei yang selalu merasa tak layak, mulai lupa caranya menahan diri. Suatu sore di taman, perempuan itu berkata pelan, "Tak terasa 2 bulan sudah berlalu. Kamu mau kemana?" "Pergi jauh." "Berapa lama?" Ia tersenyum, mata berkaca. "Kamu tak perlu tahu." "Namaku Man-Man," katanya kemudian, seolah baru mengingat. Yang Wei tertengun. "Man-Man, itu nama teman kecilku." "Siapa tahu aku orang yang sama," ucapnya setengah bercanda. Yang Wei tertawa kecil, menepisnya. Man-Man menunduk, menyembunyikan sedih. "Temani aku keliling taman untuk terakhir kalinya." Mereka berjalan, angin pelan, cahaya senja menempel di daun. Ada kebahagiaan yang terlalu utuh, seolah dipinjam. Di ujung taman, Man-Man berhenti,
menatapnya lama. "Kalau suatu hari aku tak ada," katanya lirih, "kamu akan baik-baik saja kan?" Yang Wei hendak menjawab. Ponselnya bergetar. Panggilan tak dikenal. Saat ia menoleh kembali, Man-man sudah melangkah menjauh. Senyumnya tertinggal, rapuh. Di dadanya ada firasat dingin. Sesuatu yang buruk sedang mendekat. Pagi datang tanpa suara. Ruang kerja yang kemarin hangat kini terasa asing. Kursi di seberang meja kosong. Cangkir yang biasa diletakkan Man-man di sudut tak ada. Yang Wei berdiri lama di ambang pintu, menunggu sesuatu yang tak datang. Seperti seseorang yang berharap gema langkah kaki muncul dari ruang hampa. Ia mengirim pesan, tak terkirim. Ia menelpon. Nomor itu tak aktif. Hari itu berlalu dengan sunyi yang memekakan. Di setiap sudut gedung, Yang Wei menemukan jejak yang tak bisa ia sentuh. Aroma teh hangat, cahaya sore di jendela, tawa yang pernah singgah. Semua terasa dekat, tapi tak bisa diraih. "Bu Man-man?" tanyanya pada siapapun yang ditemuinya. Tak ada yang tahu, tak ada yang berani menjawab. Malam turun, ia kembali ke taman. Bangku yang kemarin mereka duduki masih di sana. Daun jatuh pelan. Angin membawa suara yang seolah ingin berkata sesuatu, lalu menghilang. Yang Wei duduk, menatap kosong. Di dadanya rasa bersalah tumbuh. Mengapa ia tak bertanya lebih banyak? Mengapa ia membiarkan kalimat "aku pergi jauh" berlalu begitu saja? Hari-hari berikutnya menjadi rangkaian pencarian yang gagal. Kerabat Man-man tak bisa dihubungi. Rumahnya tertutup, tak ada alamat tujuan. Yang Wei mulai meragukan dirinya sendiri. Apakah semua itu nyata atau hanya peran yang terlalu meyakinkan? Ia menyentuh liontin bulan sabit di dadanya, seolah mencari jawaban dari logam kecil itu. "Aku di sini," bisiknya, pada siapapun yang mungkin mendengar. Sore itu sekretaris datang. Wajahnya tegang, langkahnya ragu. Ia membawa sebuah kotak kecil dan sebuah tablet. "Ini titipan Bu Man-man," katanya pelan. Kotak itu dibuka. Di dalamnya, liontin bulan sabit yang lain. Tangan Yang Wei gemetar saat ia mengeluarkan liontin deliknya. Keduanya bertemu, pas, seolah dibuat untuk saling menemukan. Dunia mengerut. "Dia siapa?" tanya Yang Wei, suaranya patah. Sekretaris menunduk. "Semua jawaban ada di sini." Ia menyerahkan tablet itu lalu pergi tanpa menoleh. Layar menyala. Wajah Man-man muncul. Pucat, namun tenang. Senyumnya kecil, jujur. Ia menatap kamera lama, seolah memastikan Yang Wei benar-benar ada di seberang. "Yang Wei, sejak awal aku sudah mengenalimu. Aku mengenali caramu menunduk saat gugup, caramu memegang liontin itu ketika rindu. Aku ingin jujur, tapi ada hal-hal yang membuatku menunda. Aku takut, bukan kehilanganmu, tapi membuatmu ikut menanggung." Yang Wei menahan napas. Kata-kata itu berjalan pelan, mengisi ruang kosong yang selama ini ia abaikan. 2 bulan bersamamu adalah kebahagiaan yang kupinjam. Aku belajar tertawa tanpa menghitung waktu. Aku mencintaimu, diam-diam, karena itu satu-satunya cara yang kupunya." Air mata jatuh, satu persatu. Tangannya menutup mulut, menahan suara. "Jika suatu hari kamu merasa aku pergi terlalu cepat, maafkan aku. Ada hal-hal yang tak bisa kutunda. Aku ingin kamu mengingatku sebagai seseorang yang pernah membuatmu pulang ke dirimu sendiri." Layar bergetar sedikit. Man-man menghela napas, lalu tersenyum, rapuh. "Andai ada kesempatan lain, aku ingin hadir tanpa jeda, menyebut namamu tanpa takut, menikah denganmu dengan langkah yang utuh. Tapi untuk saat ini, hidupmu harus terus berjalan." Video berhenti. Sunyi kembali menguasai ruangan. Yang Wei duduk, tak bergerak. Ia merasakan campuran rasa yang tak bisa ia sebut. Sesak, kehilangan, dan penyesalan yang terlambat meminta maaf.
ia menyadari pertanyaan-pertanyaan yang terasa tak wajar dulu adalah cara Man-Man memastikan kebahagiaannya. Ia berdiri dan berjalan ke taman. Senja turun perlahan. Di bangku itu, ia menyatukan 2 liontin di telapak tangan. Kilau kecilnya memantul, tenang. "Terima kasih," katanya lirih. Bukan pada siapapun, pada waktu yang telah memberikannya 2 bulan paling jujur dalam hidupnya. Malam menutup hari. Yang Wei melangkah pulang dengan hati yang retak, tapi penuh. Cinta mereka tak bersatu, namun ia hidup. Di setiap langkah yang kini lebih berani, di setiap napas yang ia pilih untuk teruskan. Dan di sana, di antara sunyi yang tak lagi kosong, Man-Man tinggal, abadi dalam kenangan.